Ya, ketemu lagi di sini aja ya. Jadi menyambung video yang kemarin, eh, daftar prakerja mulai dari nol. Setelah kemarin kita bareng-bareng daftar, sekarang kita masuk ke step selanjutnya, yaitu tes motivasi dan kemampuan dasar ya. Nah, di halaman ini kita akan dikasih pertanyaan dasar ya, sebelum kita di review atau dievaluasi pendaftarnya oleh manajemen prakerja. Jadi di sini nanti kita akan dikasih pertanyaan, eh, tes lah ya, tes seperti kalau orang anak-anak sekolah itu kita tes dulu. Jadi usahakan di step ini jawabannya jangan asal. Jadi dikerjakan dengan baik agar kita nanti diharapkan bisa lolos evaluasi ya. Oke, langsung kita mulai. Jadi pernyataan pendaftar dulu. Apakah kamu direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMD? Jika iya jawab ya, jika tidak jawab tidak. Karena saya bukan, jadi saya jawab tidak. Apakah saat ini Anda menganggur? Sesuaikan aja. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Misalnya kerja, jawab aja ya. Kalau menganggur ya jawab aja tidak. Apakah pekerjaan apakah sorry, saya pilih menganggur ya. Apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Saya jawab ya. Apakah Anda menganggur karena adanya COVID-19? Saya jawab ya. Dan kita jawab selesai. Nah, ini untuk prakerja ini, emang kadang biasanya ada error kali ya mungkin di prakerjanya. Jadi setelah kita isi form pernyataan tadi, biasanya kita langsung gabung. Kalau gelombang sebelumnya itu kita ada pertanyaan, tapi ternyata untuk gelombang di tahun 2021 ini kayak ada sedikit bug di websitenya ya. Jadi setelah kita isi pernyataan tadi, setelah kita selesai isi semua, terus ditampilkan ke halaman ikut seleksi ini, kita klik aja gabung. Nah ya kan, kita klik gabung, terus kita setuju. Nah, sedang dievaluasi. Tapi jangan senang dulu ya, karena kita lagi menghadapi bug kayaknya. Caranya kita keluar dari bug ini gimana? Kita masuk ke akun dulu ya, terus kita logout. Nah, kita login lagi. Nah, seharusnya tes ini keluarnya tadi setelah kita mengisi pernyataan. Nah, bagi yang ngerasa, loh saya kok nggak jawab tes, tulisnya ya seperti itu tadi, kita logout terus login lagi ya. Nah, sekarang kita mulai untuk mengerjakan tes dari prakerja ini ya. Ya, kita klik langsung mulai tes sekarang. Nah, ini kita dihadapkan pada 18 pertanyaan. Kita ada di pertanyaan pertama. Bentar, saya geser dulu. Cukup ya. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Berikut informasi penjualan jeruk Medan pada tahun 2020. Nah, itu ada tabelnya, ada tabel bulan, dan ada tabel jumlah yang terjual. Jadi teliti bener-bener ya. Jumlah yang terjual, ini yang kanan jumlah terjual. Kesimpulan isi tabel tersebut adalah pada bulan April masyarakat membeli lebih banyak jeruk Medan. Pada bulan April masyarakat membeli lebih banyak. Jika ini adalah jumlah yang terjual, maka jawabannya benar. Karena April 12.000 kilo yang terbanyak. Ya, jawabannya A. Terus berikutnya, 3 plus 5, nggak usah dipakai kalkulator ya, pasti 8 ya. Terus lanjut, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Saya jawab tidak. Karena saya orangnya pede ya. Saya keempat,
Seberapa setuju atau tidak Anda dengan pernyataan kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat? Ini saya juga tidak setuju. Terus berikut, saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Saya tidak. Saya jawab C. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Karena saya ingin meningkatkan keterampilan ya, karena nanti di sana kita belajar tentang hal-hal baru ya. Jadi saya jawab A. Dengar pernyataan, jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Nah, ini mental lemah ini, saya nggak setuju ya. Terus, pernyataan, saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Saya juga tidak setuju. Terus, berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online? Berapa jam ya? Pertanyaan kumulatif. Jadi bukannya kita non-stop 2 jam atau 3 jam kerjaan prakerja, bukan ya. Jadi ini kumulatif, boleh ada jeda. Saya kayaknya mungkin lebih dari 2 jam per hari bisa ya. Terus pernyataan lagi, saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Saya tidak. Nah, ini ada apa ini? Tabel penjualan dagangan Pak Ahmad. Ingat ya, ini waktunya jalan terus. Jadi silakan fokus terus cari tempat yang tenang untuk ngerjain ini ya. Jadi ini ada tabel penjualan ini bulan. Untuk yang warna biru itu sarung dan strip kuning ini baju koko. Jadi kesimpulan informasi grafik adalah dagangan Pak Ahmad paling laku bulan November. Kita lihat bulan November. Salah, karena yang paling laku itu bulan Desember. Di bulan November baju koko lebih banyak terjual dibanding sarung. Kita lihat bulan November baju koko lebih banyak terjual daripada sarung. Bener, B ya. Terus C, penjualan dagangan Pak Ahmad menurun tiap bulan. Salah, karena justru menaik. Mulai Oktober sampai November itu naik terus. Di bulan September baju koko lebih banyak terjual dibanding sarung. Di bulan September baju koko terjual lebih banyak sarung. Salah, karena sarung lebih banyak di bulan September. Jadi jawabannya B ya. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa? Ya, Selasa ya. Kita fokus di Selasa ya. Selasa kita lihat ini ada di angka 40. Jawabannya 40. Terus lanjut. Ali meminjam uang ke perusahaan leasing PTA untuk membeli motor seharga 12 juta. Ali telah menyicil sebanyak 20 bulan, ada sisa 4 bulan yang belum dibayar. Berapa jumlah yang dicicil oleh Ali ya? Jumlah yang dicicil oleh Ali. Jadi ini jumlah bulanan ya. Jadi cicilan per bulan Ali itu berapa? Jika perusahaan leasing tidak memberikan bunga, ya kita hitung aja 12 juta dibagi 24. Jadi jawabannya 500.000. Boleh dicek di kalkulator. Terus ini ada tabel lagi, ada 4 toko alat tulis menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel di bawah. Ferdi akan membeli 2 buah pulpen di toko yang sama. Kita fokusnya di pulpen ya. Di toko mana Ferdi berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Kita lihat tabelnya, ada isinya buku pulpen, terus harga, terus ada diskon. Nah, kalau dicari yang paling murah, berarti kita carinya diskonnya yang paling gede. Berarti kalau kita fokusnya di pulpen, maka diskon paling gede adalah toko A. Nah, toko A, terus berikut 3/2 plus 2/2. Ini pertanyaan anak SD ya. Gak usah pakai pembahasan ya. Gak bisa kita langsung jawab 5/2 ya. Terus 3/4 plus 5/4 ini juga nggak perlu kita bahas. Jawabannya adalah 8/4 ya. Terus lanjut 33/77. Nah ini persamaan ini. Gak usah kita jawab, gak usah kita bahas, kita langsung jawab 3/7.
Oke, berikut. Nah, ini ada perhitungan ya. Nah, fokus aja, atau kalau nggak mau ribet boleh di kalkulator ya. Jadi hasil dari bla 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 adalah kan. Nah, terus kita klik selesai. Sudah yakin dengan semua jawabanmu? Oke. Nah, kita langsung cek dashboard. Karena ini tadi sudah kita klik, jadi langsung sedang dievaluasi ya. Jadi catatannya seperti itu tadi. Jika teman-teman tidak menemukan tes awal, berarti teman-teman harus logout dan login kembali ke kartu prakerja ya. Jadi seperti itu. Mungkin pertanyaan yang bakal kalian hadapi itu sedikit banyak ada perbedaan, tapi intinya seperti itu. Nah, kita udah nyampe di evaluasi prakerja ya, ini di gelombang 13 di daerah di Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, segera daftar dengan syarat maksimum 2 nik pada satu keluarga ya. Nah, untuk video selanjutnya nanti saya update setelah misalnya saya lulus evaluasi dan mendapatkan nomor prakerja ya. Jadi untuk ini videonya saya tutup di sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe channel saya biar nanti kalau saya upload video lagi kalian bisa langsung lihat dan kita kerjain bersama-sama. Oke, mau cari tutorial apapun ya ini aja. Thank you.